Terima kasih sudah membuka video ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Banyak ilmu loh nanti yang akan kita tahu. Yang digambar ini adalah bakteri fotosintesis yang saya buat sendiri. Saya bersyukur deh punya bakteri fotosintesis ini karena semenjak kali tanam padi sampai sekarang sudah memasuki fase generatif, saya benar-benar bisa mengurangi biaya produksi berkat bantuan bakteri fotosintesis ini dong tentunya. Kebetulan bakteri yang belum berwarna merah marun ini adalah bakteri yang saya buat kemarin-kemarin, kurang lebih sudah 4 hari yang lalu. Dan ini ada keterangannya. Ini dengan biang dengan tambahan telur keong. Warnanya dia belum berubah banyak warnanya dan ini tanpa biang. Dia masih semula seperti dulu waktu penambahan protein pada airnya. Dia belum berubah warna sama sekali. Dan nanti kita akan cari tahu gimana caranya supaya bakteri cepat berkembang pada bakteri fotosintesis yang belum hidup, yang ditandakan dengan belum berubahnya warna pada bakteri yang kita buat. Terlihat pada botol dengan campuran biang dia sudah berubah warna, dan yang belum, dia belum berubah warna. Sekarang saya akan coba mengaplikasikan bakteri ini kepada tanaman. Aplikasi bakteri Synechococcus sp dengan cara disemprotkan ke daun dapat meningkatkan pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman. Fotosintesis sangat penting bagi semua kehidupan di bumi, karena selain untuk menjaga tingkat normal oksigen di atmosfer, fotosintesis juga merupakan sumber energi bagi hampir semua kehidupan di bumi, baik secara langsung atau melalui produksi primer maupun tidak langsung atau sebagai sumber utama energi dalam makanan mereka. Cukup saya gunakan 5 mili untuk 1/4 liter air. Keefektivitas yang sebenarnya pada takaran yang harus digunakan adalah 10 mili untuk 1 liter air. Proses fotosintesis selalu dimulai dengan energi cahaya matahari, kemudian diserap oleh protein berklorofil yang disebut pusat reaksi fotosintesis. Pada tumbuhan, protein ini tersimpan di dalam organel yang disebut kloroplas. Sedangkan pada bakteri, protein ini tersimpan pada membran plasma. Sebagian dari energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Sisa energinya digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Elektron ini digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Tanaman yang saya spray ini dulunya bunganya tidak setinggi ini, tidak setinggi itu maksudnya. Dulu satu rumpun cuma 1 bunga, tapi sekarang bisa lebih dari 2 bunga. Tanaman yang saya spray ini kebetulan koleksinya ibu saya. Sebelum saya aplikasikan bakteri fotosintesis ini, bunganya tidak terlalu banyak dan warna daunnya agak pucat karena memang lokasinya di pinggir jalan raya dan daunnya tertutup debu. Tapi setelah saya aplikasikan bakteri ini, banyak sekali bunga baru. Dan yang saya heran, sepertinya debu nggak mau menempel sama permukaan daun yang ada di pinggir jalan raya yang saya aplikasikan bakteri.
fotosintesis ini. Dibandingkan dengan daun yang tidak saya aplikasikan bakteri fotosintesis. Tanaman yang tidak saya aplikasikan bakteri fotosintesis ini terlihat warna daunnya masih agak pucat, kemudian ditempeli oleh debu. Kembali ke teori PSP. Untuk memacu proses fotosintesis pada tanaman dapat digunakan simbiosis dengan bakteri dari kelompok Cyanobacter. Salah satu jenis Cyanobacter adalah Synechococcus. Bakteri jenis ini mampu melakukan penetrasi dalam jaringan daun tanaman melalui titik-titik entry point yang belum diketahui dan mungkin memberikan fotosintatnya kepada tanaman inang. Ray et al. 2000. Hasil simbiosis ini berupa interaksi antara simbion dan inang dan modifikasi metabolik yang menyebabkan terjadinya pertukaran nutrisi secara biotropik. Pemanfaatan salah satu jenis Cyanobacter seperti bakteri fotosintetis Synechococcus belum banyak diteliti dan belum banyak yang memanfaatkan bakteri ini dengan cara disemprotkan ke daun. Pemanfaatan bakteri jenis ini merupakan salah satu langkah yang tepat dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan ini adalah salah satu contoh dari pohon cabai yang saya aplikasikan bakteri ini. Setelah saya aplikasikan, dia memiliki buah yang sangat banyak. Kemudian bunga ini, dulu dia hanya sedikit bunganya, tapi sekarang wow, jadi kelihatan indah. Dan ini lagi, tanaman ini memang dulunya nggak punya daun dan nggak ada bunga, tapi sekarang yang ada hanya bunga. Ya, walau daunnya belum lebat. Keren kan bakteri fotosintesis ini? Ekor bia ini kemarin-kemarin belum ada bunganya, dan sekarang bisa dilihat sudah mulai bermunculan bunga-bunga semenjak saya aplikasikan PSP. Dan masih banyak bukti lainnya. Nanti kita lanjut ke bagian pertanian yang saya rawat. Jangan lupa padamkan tulisan merahnya, like dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai di menit ini.